Yuk, ya kita mulai proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi menjelang siang ini ya, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, walaupun cuacanya agak mendung-mendung bagaimana ya, sejuk sedikit, nah itu harus kita syukuri karena ya rukun iman yang keenam itu kan beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya, jangan pernah mengumpat, ya, jangan pernah tidak menerima keadaan. Ya. Kalau jual es, dia pengennya panas terus. Ya, kalau profesinya jual mantel, dia pengennya hujan terus. Nah, jadi ya mungkin ya setiap hari ada orang yang mendapat keberuntungan, ya, yang wajib bersyukur. Sebagian orang ada mendapat cobaan di mana dia harus bersabar. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita harapkan ya dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak, ya, karena ada 70.000 orang nanti yang akan masuk surga tanpa dihisap. Jadi maksud dihisap ini tak dihitung-hitung lagi, tak dikalkulasikan lagi pahala dan dosanya. Karena banyaknya dia mengucap salawat kepada baginda Rasul, langsung dia spontan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap mulus dia. Ibaratnya dia jalan masuk dari pintu VVIP, ya, kelas yang berkelas. Oke anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin gantengnya Bang Zola nampaknya nih, ha. Waduh, apa yang dipipim itu Bang Zola? Bang Zola, ya Allah, abang laki-laki Bang Zola, jangan gitu-gitulah, malu kita. Masa ada gambar-gambar di pipinya Allahumma sholli ala Muhammad. Bang Jola ganti picture-nya itu, diganti tuh background-nya, nggak mau bapak gitu ya. Bang Jola laki-laki nggak mau bapak gitu, bapak nggak mau. Oke anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sudah bapak kirim materinya, sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah bapak kirim itu di Edmodo, ya, diharapkan kalian pahami, kalian baca, kalian kuasai. Jadi ketika Zoom begini kita tinggal diskusi, ya. Mana tahu ada yang kurang paham atau ada yang perlu dipahamkan kembali. Oke anak bapak ya. Jadi di kelas 10 ini bapak diamanahkan untuk mengampu mata pelajaran fikih. Jadi fikih ini ya secara bahasa ya, kalau kita lihat ya, fikih itu diserap ya dari bahasa Arab yang artinya al-fahmu atau paham. Jadi sebenarnya ilmu fikih ini adalah ilmu yang dinukil atau diambil atau dikutip oleh para ulama yang ahli di bidangnya, ya, dari intisari yang tertulis ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih ini buah, ya, buah manis dari seseorang pakar yang sudah menghabiskan durasi waktu begitu lama ya untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Maka hadirlah
fikih dan juga qawaidul fiqhiyah itu juga bagian dari fikih itu. Oke anak bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas ya secara umum dulu cakupan-cakupan fikih. Jadi fikih, bahwa fikih ini ya kalau secara istilah ya dapat kita lihat di sini adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan menggunakan usul fikih. Sedangkan ruang lingkup yang fikih terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh seluruh mukallaf. Jadi fikih ini secara umum ada dua, ya. Pertama hubungan kita ya kepada Allah, hubungan sang makhluk kepada sang khalik, dan hubungan sesama makhluk dan juga hubungan dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Karena fikih ini begitu luas cakupannya, ya, makanya para ulama yang ahli di bidang fikih ini ya ada 4 ya ulama mazhab yang sangat masyhur ya sebagai gambaran dari ahli sunnah wal jamaah ya. Yang paling senior itu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian yang paling terakhir adalah Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah ya. Adapun aspek ruang lingkup fikih ya ada 9 di sini yang harus kalian pahami, bahwa memang kalau kita buat urunutannya, butir-butirnya, maka para ulama mengambil kesimpulan ada 9 ya poin sebagai ruang lingkup fikih itu. Sasarannya apa? Pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya dan para rasul. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Kadang ada orang yang untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa jujur. Untuk dirinya sendiri saja kadang dia kamuflase ya. Beda di lisan, beda di perbuatan, beda casing, beda pula isinya. Ya kayak tahun-tahun 2005 dulu lah ya. Dulu kan tahun 2005 itu masih jarang HP yang punya kamera. Masih HP tulit-tulit kalau kami istilahnya dulu ya. HP tulit-tulit itu ya belum ada kameranya. Ringtone-nya pun masih tirut 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 tirut. Nah, masih gitu-gitu. Ternyata ada yang menjual casing yang seolah-olah ada kamera di belakangnya. Nah, tertipulah kita. Kita kira ada kamera HP-nya, ternyata HP-nya masih sama HP kita, HP tulit-tulit. Gitu. Coba foto gaya. Kita lihat kayak ada bulatan kayak bentuk kamera kan, bergaya lah waktu. Ternyata bukan ada video, bukan ada video atau fotonya. Nah, itulah istilahnya, jangan sampai kita berbeda ya antara casing dengan isi. Seharusnya casing itu adalah gambaran dari isinya. Ada juga kadang orang casingnya biasa tapi isinya baik. Oke anak bapak yang dimuliakan Allah, itu dia ya hubungan dengan sang Khalik, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Kemudian hubungan manusia dengan keluarga dan tetangga. Nah, tetangga ini juga dan keluarga ada hak dan kewajiban masing-masing. Ya, kalau kita bertetangga dengan seorang muslim, ada hak-hak tertentu.
Kalau kita bertetangga dengan orang yang non muslim mungkin di komplek ya, di tetangga kita kanan atau kiri orang non muslim, maka mereka juga punya hak ya, punya hak dan kewajiban. Jangan pula gara-gara non muslim tak kita cakapilah, ya kita campakkanlah sembarang sampah kita ke depan rumahnya lah, atau kita sumbatlah paret agar air mereka nggak bisa mengalir. Nah, ini nggak boleh ya, karena itu juga ya kita harus tetap menjaga hubungan ya, baik hubungan ukhuwah persaudaraan sesama muslim ya, karena dalam Islam itu ada 3 ukhuwah ya. Ada ukhuwah persaudaraan sesama orang Islam ya, ukhuwah Islamiyah. Ada istilahnya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesatu negara, satu komplek, satu lingkungan. Ada istilah ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita semua ini adalah ciptaan Allah, tidak pilih kasih ya, tidak ada pilih memilih. Kemudian adalah hubungan manusia dengan orang lain yang tidak seagama. Wah, ada rupanya di bawah ini. Ya, bahwa ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, bahwa di Madinah itu penghuninya banyak yang orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka sampai di sana ketika hijrah Rasulullah membuat piagam Madinah, perjanjian antara orang Islam dengan orang non Muslim, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Banyak ya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan di antara mereka. Sampai ya ketika ada orang yang ingin menggerogoti, menghancurkan, memerangi ya kota Madinah pada saat itu, maka berkolaborasi kerjasama antara orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani, para sahabat untuk melawan dan menentangnya. Jadi kalau kita perumpamanya di Indonesia ini ya, ada penjajah yang ingin menjajah kembali, maka kerjasama ya. Tidak pandang negara, tidak pandang agama dan suku lagi. Yang penting dia warga negara Indonesia, wajib mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia itu tanpa pandang suku, agama dan sebagainya. Kita wajib mempertahankan negara. Oleh sebab itu ya ada hubungan manusia dengan orang lain ya. Batasan kita yang berbeda agama hanya di kisaran tidak boleh mencampur adukkan antara ibadah. Ya, kita tidak boleh beribadah dengan ibadah mereka, mereka juga tidak boleh beribadah seperti ibadah kita ikut-ikutan. Namun kalau urusan duniawi, kita boleh berkolaborasi, kita boleh bekerja sama. Pak, boleh nggak kami membuka suatu bisnis? Partner bisnis saya orang non-muslim. Boleh. Boleh, sangat dibolehkan. Ya. Hubungan manusia dengan makhluk hidup selain manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar juga harus kita perhatikan. Ya, begitu detail dan telitinya hukum Islam, terkhusus fikih ini ya, bukan hanya mengatur manusia tapi juga etika dan akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan juga diatur. Ya, jangan sampai anak-anak bapak sekalian tangannya jahil. Lagi JJS jalan-jalan sore ada bunga orang di pinggir jalan ditarikkannya. Ya Allah, gatal kali tangannya. Ya. Ada bunga orang yang cantik ya, kayak yang lagi viral di di jalan tol itu ya. Lihat videonya itu. Ibu-ibu yang keluar dari mobil diambilnya bunga-bunga di jalan tol itu, hiasan jalan tol diambil ya. Kalau dipikir-pikir berapa lah harganya itu kan. Tapi itulah ada orang yang jahil. Kalau tidak mengerjai, kalau tidak merusak, nggak tenang pikirannya. Bapak harap anak-anak bapak sekalian tak ada yang begitu ya. Ya, nggak senang dia melihat orang senang ya, harus dikerjainya terus, bahaya ini. Ya,
Sampai seperti hewan, ya beberapa waktu lalu kita menyembelih hewan kurban hari raya Idul Adha, ya salah satu sunnah Rasul, perintah Rasul, ya janganlah ditakut-takuti hewannya. Kedua harus menggunakan pisau yang tajam. Jangan pula pisau yang bekarat. Dia lagi mau makan ayam kampung. Kalau kambing dan lembu kan jarang-jarang kita lihat. Ma, aku mau makan ayam kampung lah. Oh iya, abang kan udah dewasa. Dulu waktu di SMP Harapan Tinggi kan sudah pernah diajari Pak Ustadz Idrus. Bagaimana tata cara motong hewan, terkhusus ayam kemarin ya. Udah divideokan ada kelompoknya. Ya udahlah, nanti mau belikan di pajak atau ada mungkin peliharaan ayamnya di belakang rumah. Udah potong. Dipakai jelas pisau yang sudah bekarat. Nah, itu menyiksa. Nggak boleh. Atau dipakai inilah pisau yang biasanya digunakan mama motong cabai dan bawang. Ya nggak tajam lagi. Biasanya kalau sudah pisau digunakan untuk motong bawang dan cabai dan segala bentuk bumbu-bumbu dapur, itu pisaunya nggak tajam lagi. Makanya kalau ayah dulu di kampung marah kali dia itu kalau parangnya digunakan untuk aktivitas di dapur. Nggak boleh ya Bang. Jadi kalau emang pisaunya, kalau emang mau memotong ayam, ya bagusan kalau emang tidak ada pisau spesial di rumah, bagusan beli cutter itu, tajam itu. Beli cutter berapa lah? Berapa kira-kira harganya? Berapa? Bang Padil, berapa harga cutter satu Bang Padil? Gak tahu, Pak. Allah Akbar. Siapa yang tahu? 15.000, Pak. 15.000. Iya. Itu kalau cutter yang besar kan, yang merah yang keras itu. Kalau cutter yang biasa-biasa motong cabai itu 2.000-nya palingan itu. Mana ada Pak 2.000? Ada yang cutter 1.000 Pak harga. 1.000. 5.000. 4.000 Pak. 4.000. Di sini Pak, 4.000 Pak. Oke, 3.000, Pak. Oke, tergantung lah berarti daerah Johor sudah dikapling-kapling dia. Ada yang 15.000, ada yang 3.000. Nanti sharing lah mana yang paling murah di situ dibeli. Ya, oke. Itu daripada pisau cutter mama yang di dapur kalian pakai tersiksa ayam itu ya. Entah berapa kali dia apa dulu. Sudah sampai 20 kali digoyang-goyang ini. Belum juga terputus urat nadi dan urat saluran pernapasan dan saluran makannya. Belum putus-putus. Kan kasihan. Ayamnya nggak mati-mati. Nah, makanya kata Rasul, ahsinid dzabha, yaitu ya ketika kita menyembelih ya harus menggunakan alat yang tajam agar tidak menyiksa. Oke anak bapak sekalian ya, hubungan manusia dengan benda-benda mati dan lingkungan alam sekitar. Nah, ini lagi kadang ya. Jahil kali dia, bukan hanya bunga ya. Ada ya, kadang anak-anak yang sering ini ya, ada mobil orang parkir di depan ya, mungkin nggak ada garasinya, lagi datang hujan. Anak-anak ini mandi hujan. Siapa yang pernah pengalaman angkat tangan ya, mandi hujan, main-main lumpur, dilap-lapkannya lah lumpur itu ke mobil orang. Ya lecet. Kan ada yang gatal begitu. Nah, janganlah kita melakukan hal-hal seperti itu, melakukan perusakan ya. Hubungan masyarakat manusia dengan masyarakat lingkungan, hubungan manusia dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Ini juga dibahas dalam ilmu fikih ya. Sekarang banyak ya kejahatan intelektual. Apa itu contohnya? Ya plagiasi. Plagiasi itu plagiat artinya ia mengambil ya kutipan dari buku atau ide seseorang namun tanpa izin, tanpa mencantumkan referensi sumber dasarnya, seolah-olah itu hasil buah pikirannya sendiri. Ternyata adalah hasil kerja keras orang lain. Sekarang sudah ada undang-undangnya, bisa dipidanakan, ya, bisa dipidanakan atau bisa dituntut, ya.
Oke, yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam ghaib. Ya, yang tidak terlihat oleh tidak kasat mata, jin, syaitan, surga, neraka dan sebagainya. Oke, anak Bapak sekalian, kita lanjut ya. Bahwa menurut profesor di bawah ini ya, ruang lingkup fikih, sedangkan menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi bahwa ruang lingkup fikih itu ada berapa ini? Ada 8. Ibadah, ya, aqwal syakhsiyah untuk diri sendiri, muamalah madaniyah. Muamalah madaniyah ini bisa dikatakan interaksi sosial, muamalah maliyah yaitu interaksi harta, jinayah dan uqubah, pelanggaran dan hukuman, ya, murafaah dan mukhasamah yaitu tentang perdebatan dan diskusi, baru ahkamud dauliyah, hukum internasional. Jadi sebenarnya ruang lingkup fikih ini sangat banyak dan pembahasan fikih inilah yang paling luas ya dalam syariat Islam. Oke, berikutnya ya, apa capaian ya, capaian pembelajaran yang harus diperoleh ya, yang harus dikenal ya, yang harus kita kuasai dalam fikih ini, yaitu ada yang disebutkan dengan maqasid asy-syar'iyyah atau usulul khamsah. Ya, ada 5 ya. Jadi tujuan dari mempelajari fikih itu ya kita memelihara agama, hifdzuddin ya. Kemudian memelihara jiwa, diri, nyawa kita sendiri ya. Kemudian hifzul akal, memelihara akal. Kemudian hifzul nasal, memelihara keturunan. Hifzul mal, yaitu memelihara harta. Ada satu lagi kalau tidak salah, hifzul aib, ya, memelihara harga diri. Jadi sebenarnya ya itulah yang 5 pokok terakhir ini yang Bapak sampaikan. Itulah capaian yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari ilmu fikih. Ketika kita sudah paham dan mengerti tentang fikih, maka agama kita akan terjaga, jiwa kita juga akan terjaga, ya, harta kita juga akan terjaga, akal kita juga akan terjaga, harga diri kita dan keturunan kita juga akan terjaga. Karena kita sudah tahu rambu-rambunya. Oh, ini enggak boleh dinikahi. Oh, ini haram hukumnya. Oh, ini makruh. Maka terjagalah keturunan kita. Ya, keturunan yang paling terjaga yaitu keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang langsung menjaganya, ya, dari masa Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim ibunda Siti Aminah, tetap terjaga silsilah keturunannya itu. Karena Bapak, last one ya, terakhir ini mematuhi hukum fikih ya dalam ibadah dan muamalat. Ini poin pertama ya dari poin-poin yang telah Bapak paparkan secara umum tadi di awal. Bahwa pada dasarnya ya ibadah ini ya, maksud dan tujuan dari ibadah ini atau pengertian dari ibadah itu sangat luas. Ini Bapak sampaikan, jangan pula nanti anak-anak Bapak sekalian memahami bahwa kalau ibadah itu ya hanya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Bukan. Bahwa ibadah itu sangat luas ya, bukan hanya yang poin-poin yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi ada nenek-nenek mau nyebrang, udah bertongkat dia, kita seberangkanlah dia. Nah, itu juga ibadah ya. Sampai di hadis Rasulullah itu ada mungkin batu ya di tengah jalan yang menghalangi orang, nah, kita singkirkan. Nah, itu juga ibadah. Atau mungkin ada jalan yang rusak ya, kita perbaiki, nah, itu juga ibadah. Waduh Pak,
macam petugas PU aja lah kami Pak, masa jalan rusak kami yang ngerjain, dari mana modalnya Pak? Atau mungkin aliran air lagi musim hujan kan, sumbat. Bisa kita memperbaikinya, akhirnya air itu mengalir dengan lancar dan baik, maka itu juga dinamakan ibadah. Bukan harus sholat Allahu Akbar, tidak. Atau mungkin ada orang ya yang kita mungkin lagi jalan-jalan naik kereta tuh bocor ban Wak itu. Kenapa Wak? Bocor ini Bang, ban kereta saya. Waduh Pak, kayaknya tempel ban masih jauh dari sini. Ya kita sorongkan dia. Ya seperti biasa kita lihat kan, ada kan? Maka itu juga ibadah, menolong orang. Atau ada orang lagi di warung kopi, lagi asik ngopi, rupanya tinggal dompetnya. Marahi kasir, ya abang ngopi Pak bisa. Begitu mau bayar tinggal dompetnya. Ya kita baik hati membayarkannya, itu juga dinamakan ibadah. Banyak ya ibadah-ibadah itu. Makanya kata Rasul, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Walaupun secara zahirnya adalah itu perbuatan duniawi, namun kalau kita niatkan karena Allah, maka itu dihitung ibadah dan pahalanya sangat besar. Atau mungkin ya kita lagi naik kereta, ada orang yang naik kereta juga di sebelah kita. Kan biasa, Bapak seringkali jumpa itu. Cagak keretanya, ya kereta-kereta biasa. Kalau kereta metik kan cagaknya itu nggak bisa hidup mesin kalau cagak sampingnya turun, gitu. Ya, kecuali kalau Mio ya, kalau Honda biasanya tidak. Kereta-kereta Supra biasa, saya Bapak sering itu. Kereta Supra gitu. Pak, cagaknya Pak, tongkatnya. Oh iya, makasih Bang. Itu juga ibadah. Luas ibadah ini anak Bapak sekalian ya. Jadi harapan Bapak dengan penjelasan ini kalian semakin paham dan memahami ibadah itu semakin luas. Atau mungkin ini yang perempuan yang sering ini ya. Lampu sennya ke kanan, dia mau belok ke kiri. Kita pun bingung, mau kemana ya ibu ini. Bapak sering itu, kalau lampu sennya kanan tapi dia di kiri, Bu, lampu sennya, atau Bapak kasih kode aja, Bapak klakson 3 kali, tit, Bapak kasih tangan belakang ini, lampu sennya, nanti dia klaksonnya balik. Tapi kadang ada juga yang nggak terima. Bapak di daerah mana itu ya? Oh, stasiun Teladan. Kalau stasiun Teladan kan kita lewat kan, kalau ke kiri kita mau ke HM Joni, ada yang mau lurus. Dia lampu sennya kanan. Bapak kira mau lurus, rupanya mau ke kiri. Hampir Bapak tabrak. Bapak udah ngasih lampu sen kiri, hampir Bapak ketabrak. Baru saya bilang, Bang, lampunya. Bapak terus naik kereta ini. Dikejarnya Bapak. Maksud abang apa? Ngapain kita negor? Iya. Lampu sen abang tengok lah Bang. Abang lampu sen kanan tapi ke kiri, beloknya hampir saya tabrak tadi. Aku bilang. Ya suka-suka aku lah. Ya Allah. Kadang memang melakukan kebaikan ini juga ada risikonya. Gitu. Sudah niat kita bagus, ternyata dia pula yang nantang duluan, ngemop duluan. Kalau bahasa kitanya kan. Aduh. Ya. Logikanya begini Anda Bapak. Ya, untuk nyawa yang sendiri saja pun dia nggak sayang, kok lagi nyawa orang. Kan begitu. Ya kalau dia mau celaka, ya janganlah pula ngajak-ngajak orang. Ya buat dia jalan sendiri. Ya, jangan pula jalan-jalan negara dipakainya. Dibuat jalannya sendiri suka-suka dia. Gitu. Dia. Karena Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memang teliti karena kadang terjadinya kecelakaan ya di jalan itu karena memang kita tidak konsen dan fokus ya dan tidak memperhatikan rambu-rambu jalan. Ya, karena dalam surah Az-Zariyat ya 56 Allah ingatkan di sini wa ma khalaqtul jinna wal ins ya kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi apapun aktivitas kita kalau kita memang niatnya karena Allah
maka semuanya itu dihitung ibadah. Ya. Bahwa ibadah dan muamalat menurut Islam, syariat Islam itu ada 5, ya, ada 5 poin. Coba kita lihat di sini, ya. Taat menjalankan ibadah khassah dan ammah. Ibadah khassah ini ibadah khusus, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam itulah. Kalau yang ammah ibadah umum, ya, ibadah umum ini banyak, ya. Ya, kayak bapak di sini daerah sini, ya, ada belokan tajam. Jadi berinisiatif bapak itu dibuatnya kaca cekung. Kaca cekung itu ya istilahnya ya. Yang kita dari berlawanan arah bisa lihat, oh ada lawan dari sana, ada yang mau masuk, ada yang mau keluar. Nah, jadi terselamatkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Alhamdulillah ya, ketika itu kita gunakan, setiap orang yang melintas dan memanfaatkan itu maka kita berpahala. Ya, berbudi luhur atau berperangai terpuji, ya. Kemudian selalu menjaga kesucian diri, menghindari sikap munafik, bermuamalah dengan benar menurut Islam. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan, ya, sebagai penutup slide kita, likulli amalin thawabun wa likulli kalamin jawab. Artinya setiap pekerjaan itu ada balasannya. Apapun yang kita lakukan, baik yang baik atau yang buruk, ada balasannya. Ya. Dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Artinya apapun yang terbesit dalam hati kita tentang sesuatu, maka sebenarnya ada solusi dan jawaban yang mungkin kadang kita belum menemukannya. Saudara Bapak, itu penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilahkan dengan segala hormat. Jika tidak ada, kalau tidak ada biar Bapak laporan, ya, biar kita foto dulu. Nah, ini. Oke. Ini karena ini ada 28 orang, maka tidak cukup satu layar. Maka Bapak harap semuanya on kamera. Semuanya on kamera, karena nanti fotonya bisa 2 kali ini karena layar Bapak nggak cukup 2 layar ya. Wajah terlihat semuanya. Maka kita Bapak foto nanti 2 kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah ya, sudah ada 27 orang yang hadir ya pada Zoom ini. Alhamdulillah, mungkin ada 3 orang yang berhalangan. Ya, semoga aktivitas mereka lancar di luar. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jika ada yang bertanya, Bapak persilakan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oke, nah Bapak, jika tidak ada, mungkin Bapak lebih kurang mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pemahaman pengertian tentang ibadah itu yang sangat luas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.